Rekan-rekan konstruksi sekalian, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai standar atau spesifikasi baja atau besi tulangan yang biasanya digunakan pada struktur beton bertulang. Gambar berikut menunjukkan baja atau besi tulangan yang masuk ke lokasi proyek. Kalau kita lihat besi baja yang digunakan adalah tipe ulir atau deform, dimana kalau kita lihat terdapat sirip-sirip pada besi atau baja tulangan tersebut. Nah, ini penggunaan besi atau baja tulangan beton pada elemen balok beton bertulang, dimana kalau kita lihat besi atau baja tulangan digunakan adalah tipe ulir atau deform yang terlihat dari sirip-sirip pada bagian besi atau baja tulangan tersebut, di mana memang pada peraturan perencanaan struktur bangunan tahan gempa mengutamakan penggunaan dari besi ulir karena lekatannya yang lebih baik pada elemen beton pada struktur beton bertulang. Nah, jika rekan-rekan lihat terdapat kode pada baja tulang tersebut yaitu SNI, nantinya menjadi standar atau acuan kita dalam penentuan besi atau baja tulangan dari struktur beton bertulang yang akan kita gunakan. Nah, di SNI sendiri tipe tulangan dari bentuk terdiri atas dua, yaitu adalah baja tulangan polos atau plain dan baja tipe ulir atau deform. Nah, untuk perencanaan struktur bangunan tahan gempa sebenarnya lebih diarahkan ke penggunaan baja tulangan tipe ulir atau deform karena seperti yang saya sampaikan tadi, lekatannya lebih baik pada elemen beton sehingga menjamin ikatan antara baja dan beton ketika terjadi gempa ataupun pergerakan akibat pembebanan. Rekan-rekan lihat, ini adalah penggunaan tulangan baja tipe ulir atau deform pada elemen struktur kolom, baik untuk tulangan utama maupun untuk sengkang. Jika rekan-rekan lihat, ini terdapat kode diameter dari tulangan 25 dan SNI yang berarti mengacu kepada SNI mengenai baja tulangan, yaitu SNI 2017. Nah, sini rekan-rekan bisa lihat bahwa tulangan ulir atau deform ditandai dengan sirip-sirip pada bagian baja tulangan, yang dimana sirip ini berfungsi untuk memperkuat lekatan antara baja tulangan dan elemen beton. Nah, pada elemen kolom ini juga menggunakan sengkang dengan baja tulangan tipe ulir atau deform. Rekan-rekan konstruksi sekalian, SNI berikut merupakan SNI 205/2017 yang membahas dan mengatur mengenai standar atau spesifikasi dari baja tulangan beton. Nah, di bagian prakata dari SNI ini dijelaskan bahwa SNI 2052/2017 ini merupakan revisi dari SNI 2052/2014 mengenai baja tulangan beton dan juga SNI 8307/2016 mengenai spesifikasi batang baja karbon deform dan polos untuk tulangan beton, dan juga mengacu kepada ASTM A615 atau A615M14. Nah, dijelaskan juga tujuan dilakukannya revisi dari SNI tersebut. Kita masuk kepada bagian inti dari SNI, di mana di awal dijelaskan beberapa definisi terkait baja tulangan. Dan di poin 4 jelaskan mengenai jenis baja tulangan.
yaitu baja tulangan polos yang disingkat dengan BJTP, di mana di sini didefinisikan bahwa baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata, tidak bersirip atau tidak berulir. Lalu di poin 42 didefinisikan mengenai baja tulangan beton sirip atau ulir atau BJTS yang tadi kita sempat lihat videonya, yaitu baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau ulir melintang dan memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton. Nah, di poin 5 dijelaskan mengenai bahan baku atau komposisi dari pembentuk material baja tulangan. Di mana kalau kita lihat komposisi atau kandungan dari unsur-unsur ini tentunya akan sangat berpengaruh pada karakteristik dari besi atau baja tulangan. Nah, kita masuk ke bagian 6 mengenai bentuk dari baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton sirip atau ulir. Seperti pada poin sebelumnya dijelaskan juga mengenai sirip pada tulangan beton deform atau ulir. Nah, di bagian 6 dijelaskan mengenai spesifikasi dari baja tulangan beton polos, ditandai dengan P sebagai simbol dari plane atau polos. Di sini ada diameternya dan luas penampang serta berat nominal dari baja tulangan per meternya. Nah, ini kita ambil contoh, jika digunakan P14, maka diameternya adalah 14 mm dan luas penampang 154 mm persegi dengan berat 1,2 kg per meter. Lalu kita masuk ke bagian baja tulangan beton sirip atau ulir atau deform yang ditandai dengan S. Seperti kita lihat di contoh video sebelumnya, ini adalah S25, yaitu tulangan beton ulir dengan diameter 25 mili dengan luas penampang 491 mm persegi. Nah, ini spesifikasi siripnya pun dijelaskan di tabel berikut. Nah, memang menjadi suatu kesulitan untuk mengukur diameter dari tulangan ulir secara langsung karena bentuknya yang bersirip-sirip, sehingga memang SNI menyediakan sebuah formula khusus untuk menghitung diameter berdasarkan berat dari besi atau baja beton bertulang tersebut. Kita masuk ke bagian 632, di sini terdapat toleransi diameter. Dan ini adalah penggambaran dari besi atau baja tulangan beton polos. Dan juga untuk baja tulangan beton tipe sirip pun ada berbagai macam bentuk ya. Ini merupakan bentuk sirip atau ulir bambu. Dan ini tipe sirip atau ulir curam seperti yang ada di contoh video kita tadi. Nah, ini sirip atau ulir tulang ikan. Hampir serupa dengan contoh sebelumnya. Nah, kita masuk ke sifat mekanis dari baja tulangan. Nah, kelas baja tulangan sendiri terbagi menjadi beberapa. Kebetulan di video kita sebelumnya menggunakan BJTS 420B yang mempunyai kuat leleh minimal 420 MPa. Ini ada kuat leleh. Dan juga kuat tarik minimum sebesar 525 MPa. Dan ini adalah spesifikasi dari regangan maksimum minimum yang diizinkan pada baja tulangan tersebut. Dan lalu ini adalah syarat
kemampuan sudut lengkung dari baja tulangan tersebut. Ini merupakan rasio dari tensile strength dan yield strength. Itu adalah perbandingan antara kuat tarik dan kuat leleh, di mana kalau di struktur bangunan tahan gempa, itu biasanya disyaratkan minimum rasio sebesar 1,25 antara kuat tarik dari material baja tersebut dengan kuat lelehnya. Nah, di bagian 7 dijelaskan juga mengenai cara pengambilan contoh dan pengujian dari baja tulangan beton tersebut. Demikian sharing saya kali ini mengenai besi baja tulangan beton untuk elemen struktur beton bertulang. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. Terima kasih.